Saudara, politisi satu ini cukup lama malang melintang di Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, baik sebagai legislatif maupun eksekutif. Pernah menjadi ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, 4 periode menjadi anggota DPRD Kepri, dan menjadi wali kota Tanjung Pinang periode 2013 hingga 2018. Dan pada Pilkada serentak 27 November 2024 mencalonkan lagi menjadi calon wali kota Tanjung Pinang. Hasil quick count Pilkada Tanjung Pinang, ia meraup 69,74% suara. Tamu istimewa saya ini adalah Haji Lis Darmansah SH yang akrab disapa Bang Lis. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bang, sudah datang ke studio saya yang di tengah kesibukan Abang itu. Nah, ini pertanyaan pertama, Bang Lis. Kenapa mencalonkan diri jadi wali kota lagi? Ya, siap. Jadi pertama-tama motivasi kita adalah sebagai anak daerah, Bang ya, sebagai anak daerah, sebagai budak Tanjung Pinang, paling tidak kita punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab dalam arti kata melihat situasi dan kondisi kota Tanjung Pinang kurun waktu selama 5 tahun. Yang kedua adalah tentu kita sebagai anak-anak daerah, kita menginginkan bahwa kampung halaman kita itu baik, bagus, apalagi kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau, yang mana kita melihat daerah ini memiliki potensi tetapi tidak memiliki sumber daya alam. Tentu bagaimana manajemen pemerintah ini dapat dan bisa menjadikan Tanjung Pinang salah satu kota yang lebih baik dan lebih maju di Provinsi Kepulauan Riau. Apa yang Abang rasakan ketika pada pertama kali jadi wali kota Tanjung Pinang, menyelesaikan tugas, kemudian tidak jadi wali kota? Ada rasa sesuatu yang Abang sesali belum sempat Abang lakukan atau gimana? Ya. Salah satunya adalah kita banyak hal yang dulu rencana yang kita inginkan, kalau misalnya seandainya 5 tahun membangun Tanjung Pinang itu nggak cukup, Bang. Yang kedua, kita melihat bahwa banyak hal-hal yang bisa menjadikan potensi Tanjung Pinang menjadi salah satu kota yang lebih baik ya di Provinsi Kepulauan Riau, karena salah satunya adalah Tanjung Pinang merupakan salah satu kota tertua di Provinsi Riau, bukan hanya Provinsi Kepulauan Riau aja, tapi Provinsi Riau. Maka melihat perkembangan waktu, kita melihat seperti ada stagnan. Selama kurun waktu 5 tahun itu punya ada stagnan, maka saya terpanggil bagaimana saat itu ya tentunya otomatis pertama ini kan kita berkonsultasi dulu pada keluarga. Maka keluarga mendukung, selanjutnya yaitu kita mencalonkan diri kembali, insya Allah, Bang. Ya, saya ingat dulu ketika Abang pernah jadi wali kota Tanjung Pinang, Abang membangun Gedung Gonggong, kemudian ada Laman Bunda. Ada konsep yang menurut saya cukup menarik soal waterfront city. Apa yang Bang maksud sebenarnya Tanjung Pinang itu menjadi waterfront city? Ya, karena begini, Bang, sebagai kota yang tidak memiliki sumber daya alam, ya, bahwa Tanjung Pinang dari zaman dahulu itu adalah sebagai pusat perdagangan, pusat perdagangan dan jasa. Nah, untuk itu harus ada terobosan sehingga purpose of visit, tujuan daripada orang datang ke Tanjung Pinang itu pasti harus ada yang mungkin harus menjadi topik utama orang berkunjung ke Tanjung Pinang. Maka kita lihat tetangga kita sebelah, salah satunya adalah Bintan, mereka memiliki potensi Lagoy, ya. Tetapi Tanjung Pinang tentu ada culture-nya, yang mana kita tahu ada Pulau Penyengat, memiliki khas kekasan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Melayu Riau, Johor Lingga. Nah, tentu dan ada hal-hal lainnya, yaitu salah satunya adalah kuliner. Maka kita ke depan paling tidak harus fokus mengembalikan Tanjung Pinang menjadi kota budaya, ya, kota budaya, dan juga tentu kita jadikan Tanjung Pinang menjadi wisata maritim dan culture. Bang, Tanjung Pinang ini kan dulu pernah menjadi ibu kota Provinsi Riau. Ya. Kemudian sekarang menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Siap. Nah, kenapa kesannya
kemajuannya agak lambat gitu ya Bang? Ya karena pertama gini, bahwa kita kan membangun ini kan saat ini 75% ya, 75% kabupaten kota itu dibangun dengan kekuatan APBD. Nah termasuklah salah satunya Tanjung Pinang. Berbeda di Batam. Kalau di Batam itu kan paling tidak dari APBD provinsi ada, dari APBD Kota Batam sendiri ada, dari pemerintah pusat melalui BP kawasan ada, dari swasta juga ada. Nah ke depan paling tidak kita menginginkan bahwa Tanjung Pinang ini menjadi satu daerah yang betul-betul, kalau Batam kan industri, ya kalau Tanjung Pinang kan industri kita keterbatasan lahan. Tetapi paling tidak jasa dan wisata family ini, ya ini harus kita hidupkan kembali sehingga sekurang-kurangnya orang bilang, oh datang ke Tanjung Pinang apa sih kelebihan Tanjung Pinang? Oh kelebihan Tanjung Pinang ini kalau kita bawa keluarga terasa nyaman, tenang, ya aman dan sebagainya, dan tentu relaksinya masyarakat yang ataupun turis domestik maupun turis asing datang ke Tanjung Pinang dirasakan. Karena apa? Kekerabatan dan kekompakan serta keramah tamahan masyarakat. Ya orang bilang sesuai dengan budaya timur lah ya. Itu begitu orang berkunjung di Tanjung Pinang maka orang akan merasakan itu. Jadi mungkin kalau di daerah hiruk pikuk di Batam dengan hiruk pikuk industri dan sebagainya, tapi kalau di Tanjung Pinang itu untuk bersama keluarga itu lebih tenang, pergi mereka berjalan, makan bersama keluarga. Jadi betul-betul memang menjadi kota keluarga lah, itu yang lebih kita depankan itu. Ya, tapi ada kesan Bang Lis bahwa Tanjung Pinang tuh ganti pimpinannya, ganti lagi yang dibangun gitu, sehingga sepertinya kehilangan arah gitu. Ya. Apa tidak ada semacam grand design Tanjung Pinang itu untuk jangka panjang? Ya, makanya saya di dalam visi saya, pemimpin boleh berganti, ya Bang ya. Pemimpin boleh berganti, tapi konsep membawa Tanjung Pinang ke depan itu yang harus kita pertahankan dan kita jaga. Maka saya ikat dengan satu visinya adalah berbenah ya menuju Tanjung Pinang menjadi kota yang berbudaya, indah, melayani dan aman untuk mewujudkan masyarakat Tanjung Pinang yang sejahtera, agamis, kreatif, berteknologi dan berintegritas. Nah, kenapa saya kedepankan kata budayanya? Kita tahu bahwa Tanjung Pinang ini dalam sejarahnya kita nggak usah pungkiri bahwa Tanjung Pinang ini adalah nilai-nilai budaya itu yang lebih menonjol daripada apapun. Maka untuk itu, maka saya kebetulan juga kalau orang bilang the first sign-nya sebuah kota yang langsung berhadapan dengan laut di Indonesia ini nggak banyak. Ya ibu kotanya, tengah kotanya langsung berhadapan dengan laut. Termasuk Batam sendiri kan tidak. Ya kita tahu Batam Center nggak langsung berhadapan dengan laut. Tetapi Tanjung Pinang memang fronts-nya itu betul-betul laut. Maka ke depan ya paling tidak kita melakukan upaya-upaya dalam rangka pertama satu. Dalam 5 tahun ini juga Tanjung Pinang memang ya kita lihat dikatakan mundur ya tidak, dikatakan tidak ya mundur. Maka untuk itu kita harus merubah konsep membangun Tanjung Pinang. Nah tadi saya bilang maka nilai-nilai budaya itu yang akan kita tampilkan sehingga orang bilang orang ingin datang ke Tanjung Pinang melihat seperti apa sih culture masyarakat Melayu itu. Nah kalau kita melihat kan paling tidak kalau di Malaysia itu kan ya waktu konsep membangun Johor awal ya terus menjadi Johor baru itu kan kita tahu bahwa tradisi masyarakat, etika kehidupan masyarakat Melayu itu betul-betul dirasakan sehingga orang begitu datang ke Johor pada Johor itu merasakan bahwa oh ini kok memang betul-betul seperti kayak kota yang penuh dengan keramah tamahan, kota yang penuh dengan rasa kekeluargaan, kota yang penuh dengan keceriaan dan sebagainya. Maka konsep itulah yang nanti insya Allah kita akan melakukan mulai menata kembali kota Tanjung Pinang ini. Dan kemarin kan Bu Asik kita nggak bilang oh yang saya lebih baik daripada yang kemarin atau dan sebagainya. Seterusnya pemimpin kan nggak boleh seperti itu. Tapi paling tidak arah tujuan membangun Tanjung Pinang ini harus berdasarkan daripada potensi lokal dan juga berdasarkan pada kearifan lokal. Nah kalau itu memang simpul yang akan kita ambil, insya Allah saya yakin dan percaya, meskipun Tanjung Pinang itu tidak memiliki sumber daya alam, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tanjung Pinang adalah salah satu kota yang
menjadi destinasi wisata yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Ya, salah satu program Bang Lis kemarin ketika kampanye itu yang saya baca adalah meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan. Ya. Apa memang banyak warga kita yang susah sekarang di Tanjung Pinang, Bang? Di Tanjung Pinang itu menarik, ibu kota provinsi, ya, terus wilayah perkotaan, tapi kemiskinannya sepanjang sejarah nggak pernah terjadi. Tapi kurun waktu 3 tahun ini Tanjung Pinang mendapatkan predikat kabupaten kota nomor 2 termiskin di seluruh provinsi Kepri. Ini yang membuat rasanya kita memanggil diri saya ini harus nggak bisa kita biarkan, ini harus kita fight, kita lawan, dan kita harus buktikan bahwa Tanjung Pinang itu harus kembali leading menjadi daerah yang betul-betul jauh daripada kemiskinan. Kalau kemiskinan kan nggak mungkin kita hilangkan, tetapi paling tidak garis kemiskinan itu harus turun drastis sehingga Tanjung Pinang tidak menjadi salah satu kota miskin yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Apa penyebabnya, Bang? Pertama, satu adalah bicara soal ekonomi, ya kan. Kita tahu bahwa ekonomi adalah sumber penyebab daripada persoalan kemiskinan. Ekonomi adalah salah satu sumber menyebab tingginya angka pengangguran. Maka Tanjung Pinang ini boleh dikatakan investasi kurun waktu beberapa tahun ini kan memang hampir tidak ada. Terus juga pertumbuhan ekonominya. Kalau dulu kan Tanjung Pinang pertumbuhan ekonomi yang pernah mencapai tahun 2016 atau 17, Tanjung Pinang pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 7,98%. Artinya nomor 1 se-Indonesia di luar Pulau Jawa. Nomor 3 setelah Boyolali dan Kota Bandung, baru Tanjung Pinang. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena aspek ekonomi mikro dan makronya hidup. Meskipun bukan menjadi kota industri, tapi paling tidak yang namanya transaksi keuangan, yang namanya daya beli, yang namanya orang turis yang datang baik tuh domestik maupun lokal, yang pada saat itu malah kita pernah mendatangkan pesawat masuk pesawat dari Citylink yang dari Shanghai langsung terbang ke Tanjung Pinang. Nah, sehingga betul gairah ekonomi Tanjung Pinang itu tumbuh dan hidup. Nah, sekarang ini kan karena mungkin kadang-kadang kita terlupa bahwa program APBD itu dengan kemampuan APBD yang sangat kecil, tentu orang bilang kalau kita punya uangnya pas untuk makan, tapi kalau dibelikan sesuatu yang betul-betul bisa, misalnya contoh, kalau kita beli beras nggak sanggup hidup untuk 1 minggu, tapi kalau kita belikan Indomie 1 kotak mungkin bisa hidup 1 bulan. Artinya pemanfaatan uang itu betul-betul memang tepat sasaran, dan saya yakin dan percaya kalau seperti itu yang namanya tidak ada kita melihat orang yang tidak makan di Tanjung Pinang. Nah, seperti itu salah satu contoh. Iya. Abang juga akan merencanakan melakukan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Apa yang Abang maksud dengan itu? Salah satunya begini. Sekarang ini kita sudah harus pelan-pelan meninggalkan yang namanya budaya mengantri, Bang. Ya kan? Pelayanan publik pelan-pelan kita harus meninggalkan budaya mengantri. Kenapa? Budaya mengantri itu banyak memiliki efek. Salah satu contoh kalau kita ke rumah sakit. Kita ke rumah sakit atau mungkin seminggu lagi saya pengen ke rumah sakit. Tentu kalau pada saat sekarang ini kalau seminggu lagi saya mau ke rumah sakit, saya nggak bisa mendapatkan kepastian saya jam berapa saya harus pergi ke rumah sakit dan nomor berapa saya mendapatkan pelayanan. Saya kemarin baru rapat dengan, meskipun belum ini Bang ya, belum kami dilantik, tapi karena saya sudah punya hubungan baik dengan aparat pemerintah Kota Tanjung Pinang, saya pernah mengajak diskusi kepala rumah sakit. Saya bilang, contoh penyakit apa yang paling lama mendapatkan pelayanan? Jantung katanya. Nah, kalau jantung kira-kira berapa? Kira-kira sekali berobat itu membutuhkan waktu antara 30 sampai 40 menit untuk pemeriksaannya. 1 hari berapa yang berobat untuk kesehatan jantung? 1 hari bakal tinggi Bang ya. Bakal tinggi 30 sampai 40 orang. Nah, kita ring coba. Bisa nggak kita lakukan misalnya 40 pasien, kalau 40 pasien berarti kalau dikalikan 1 orang misalnya kita minimize dari 30 ke 40 menit jadi 20 menit. Jadi 40 kali 20 menit berarti kan ada sekitar 800 menit ya Bang ya. 800 menit berarti sekitar lebih kurang
hampir 8 jam kan pelayanan itu. Maka kita coba meminimaliskan sehingga dengan sistem digitalisasi. Jadi kita ambil ring standar berapa. Kalau memang seandainya masyarakat seminggu lagi mau berobat ada terdaftar ternyata 40, maka daripada mereka datang mengantri sekian lama, maka secara otomatis waktu yang tersisa dengan pasien tersisa yang nggak mungkin lebih dari 8 jam, maka kita geser hari berikutnya sehingga mereka cukup dengan aplikasi, Bang. Mereka aplikasi mendaftar, nanti akan ada reconfirm dari sistem bahwa misalnya contoh waktu yang disarankan sekian, nomor urut sekian, misalnya nomor registernya misalnya taruh satu hari itu misalnya ada sudah 30 pasien. Ya, nomornya misalnya 29, artinya nggak perlu dia datang harus jam 8 pagi, jam 7 pagi. Nanti waktu yang disarankan akan tercetus. Waktu yang disarankan misalnya waktu itu jam 14.00, dia cukup datang jam 14.00, menunjukkan bukti pendaftarannya di registernya, maka langsung diantarkan ke poli yang dibutuhkan. Jadi sehingga meminimaliskan, kadang-kadang kalau penyakit ini, Bang, salah satu yang paling banyak dikeluhkan itu kan adalah hanya 2 aja standarnya, Bang. Satu adalah pelayanan kesehatan, yang kedua adalah pelayanan pemerintahan. Yang namanya contoh orang mau mengurus satu surat keterangan di kantor lurah, ya mungkin lurahnya tidak ada. Nah ini kan yang harusnya bisa selesai dengan waktu beberapa menit, tetapi harus menjadi beberapa hari. Nah persoalan-persoalan ini yang paling tidak kita coba melakukan validasi permasalahan-permasalahan itu, tentu kita membuat sebuah rumusan dengan sistem aplikasi. Dengan aplikasi ini paling tidak kalau tidak mesti harus mereka datang hari ini, ya tentunya mereka sudah mendapatkan jadwal untuk besok hari. Kalau tidak besok hari, minimal mereka bisa mendapatkan lusanya dan sebagainya. Tetapi itu kita kesampingkan kalau memang administrasi pemerintahan yang dibutuhkan saat itu sangat mendesak, sifatnya konfidensial atau urgensinya penting, maka tentu kita juga harus bisa diberikan keterangan. Jadi semua sistemnya dengan aplikasi lah. Abang dulu saya ingat ketika Abang jadi wali kota ya, Abang menerima sampai 500 SMS dulu kan model SMS ya. Kalau sekarang udah 1.000 lebih, Bang. Melalui SMS atau WhatsApp? WhatsApp biasa. Sekarang WhatsApp. ya. Kalau sekarang kadang-kadang ya saya kadang-kadang memang sebagai manusia biasa tentu nggak akan semua bisa kita layani, Bang. Tapi kadang-kadang saya meminta bantu istri saya, kadang meminta bantu anak, coba dijawabkan sesuai dengan karakter saya gitu loh, Bang. Jangan sampai nanti kan kadang-kadang kalau orang lain menjawab ya mau ya, misalnya contoh bisa datang Pak, bisa ketemu hari ini Pak, misalnya jawabnya tak bisa, terus mereka tanya kapan, tidak dijawab misalnya, tentu kan menimbulkan kecewaan orang. Jadi orang bilang ya sebagai manusia biasa, tapi kan paling tidak saya juga punya kekurangan nih Bang ya. Tapi paling tidak alhamdulillah istri dan anak kadang-kadang membantu jawab. Kadang-kadang ya istrinya kan kadang-kadang sangkanya kan tengah malam kita balas WA, balas SMS, tapi itulah faktanya. Tapi biasanya mereka pegang, mereka bantu untuk membalas-balas WA dan saya. Tapi paling tidak masih dalam lingkungan saya. Apa yang biasa disampaikan warga kepada Bang melalui rata-rata persoalannya persoalan ekonomi, Bang. Rata-rata persoalan ekonomi, contoh persoalan ekonomi. Yang kedua adalah kesehatan. Misal contoh mereka ada melahirkan anaknya atau cucunya, terus tidak bisa diperbolehkan misalnya keluar rumah sakit. Kalau keluar rumah sakit mungkin mudah Bang ya. Tapi kadang-kadang mereka melahirkan di tempat-tempat praktek yang kadang-kadang mungkin dalam sisi ekonomi kemampuannya tidak memungkinkan. Nah itulah kadang-kadang yang kita carikan solusinya lah. Kan nggak semua masalah itu bisa saya selesaikan dengan baik, paling tidak, tetapi dengan mencari solusi-solusi jalan terbaik. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada sesuatu yang sampai tidak bisa terselesaikan. Kemudian kembali ke soal produk-produk kuliner ya. Abang mengkampanyekan atau memprioritaskan ada namanya gonggong dan lakse. Itu kenapa itu yang Abang tonjolkan? Apakah ada alasan-alasan tertentu gitu? Kemudian ada apa? Jilbab juga dari Tanjung Pinang yang nantinya akan diprioritaskan. Nah, pertanyaan saya, seperti apa marketingnya? Sementara kan penduduk Tanjung Pinang itu hanya sekitar 200.000 saja. 234.000. Ya, jadi gini Bang. Nah, ini menjadi soal sebenarnya.
selama ini produk-produk UMKM itu kita tidak berpikir bahwa produk UMKM kita itu harus bisa terfasilitasi, bukan hanya produk pasarnya di tingkat lokal. Kita tahu maka masyarakat Tanjung Pinang itu tidak terlalu konsumtif terkait dengan kuliner, karena biasa saja Bang, kan kalau misalnya kalau orang makan asam pedas di Tanjung Pinang, kalau orang luar mungkin wah luar biasa kan Bang. Memang betul ternyata luar. Tapi kalau kita sudah sehari-hari makan asam pedas di Tanjung Pinang, tesnya biasa aja. Terus makan cumi hitam misalnya, biasa saja. Padahal kalau orang luar makan Tanjung itu memang masakannya luar biasa. Tapi karena tesnya kita itu sehari-hari hampir itu masakan yang kita santap. Nah, berbeda Bang, satu kuliner ini kan bukan jenis makanan, ya kan. Ini adalah jenis hewan yang bisa dimakan, ya, yang berasal hanya ada di perairan Tanjung Pinang dan Bangka Belitung. Yang menariknya Batam sendiri Bang, gonggong itu tidak orang bilang tidak banyak di gonggong itu. Yang paling banyak itu di perairan Tanjung Pinang dan Bangka Belitung. Itu menariknya. Nah, persoalan yang tadi saya katakan UMKM, maka saya membuat rumusan 70-30 Bang. Pengembangan UMKM ke depan. 70 bahwa produk UMKM itu akan kita pasarkan di luar Tanjung Pinang, 30 yang muatan lokal. Muatan lokal tuh begini Bang. Seandainya ada seorang penjual lontong 20 tahun yang lalu dia menjual lontong. Lakunya satu piring satu hari itu 20 piring. Hari ini dia masih menjual lontong, betul Bang ya. Lakunya masih 20 piring. Artinya ini hal-hal yang orang bilang pelaku usaha kecil yang harus kita perhatikan Bang. Bahwa tidak ada peningkatan, karena ya artinya kuliner yang dibuat ya hanya sekedar untuk konsumtif kehidupan dia sehari-hari. Tapi kalau bicara soal bahwa dengan begini mampukah dia? Ya mampu bisa, tapi paling tidak dia harus betul-betul berhemat. Nah, UMKM yang akan saya kembangkan adalah berdasarkan potensi lokal. Salah satu contoh produk sambal di Indonesia ini terkenal sambal Medan Bang. Emang ya? Abang tahu bahwa sambal Medan itu bahan bakunya awalnya dari Batam, dia mulai 2011. Bahan bakunya dia beli cumi, dia beli sotong, dia beli gonggong, bahkan mereka bikin sambal gonggong juga. Lah, orang gonggongnya bahan bakunya ada di Tanjung Pinang dan Tanjung Pinang yang bikin orang Medan. Maka ke depan kami juga akan memprioritaskan untuk produk-produk UMKM itu berdasarkan potensi lokal. Salah satunya adalah sambal khas Tanjung Pinang. Nah, maka sambal khas Tanjung Pinang kan enggak untuk kita pasarkan di Tanjung Pinang. Luar ya. Kita pasarkan bisa di seluruh Indonesia. Nah, sekarang yang sudah mengambil itu adalah Surabaya, sambal teri Surabaya. Bang ya. Kalau Abang turun dari pesawat sekarang naik Citylink, ada nanti dekat terminal itu ada produk UMKM. Saya lihat itu produk UMKM Surabaya. Dia bikin sambal teri Surabaya. Terinya dari mana kalau ditanya? Sumber bahan baku. Ya dari Tanjung Pinang. Itu soalnya Bang. Itu yang menjadi masalah. Nah, maka kenapa enggak kita yang memiliki potensi sumber daya, sumber bahan bakunya kita buat. Salah satu contoh lagi Bang. Di Tanjung Pinang, di Jawa itu Bang, yang namanya kulit ikan pari itu punya nilai ekonomis yang luar biasa. Ya Bang ya. Nah, di Tanjung Pinang, kulit ikan pari Abang bayangkan uang dibuang-buang Bang. Kalau di orang masak ikan pari Tanjung Pinang, di semua ada Kepri lah. Masak ikan pari kulitnya kita buang. Ya kan, di pasar orang beli ikan pari kulitnya dibuang. Sementara di Jawa Bang, kalau yang namanya sekitar lebarnya 20 cm itu harga kulit ikan pari sudah ke pengeringan itu lebih kurang harganya Rp100.000. Ya Bang ya. Lebarnya 30 cm Rp150.000. Ya kan Bang, kalau dia jadi dompet paling murah harganya Rp1.000.000. Kalau dia jadi tas harganya puluhan juta rupiah. Di Tanjung Pinang dibuang-buang Bang. Bahkan di Batam juga Tanjung Pinang. Maka ke depan paling tidak saya nanti sudah merencanakan program bahwa nanti kita akan berikan pelatihan. Pelatihan mungkin tidak pelatihan kita bikin di Tanjung Pinang, bikin pelatihan 3 hari udah selesai, hasilnya nggak dapat. Kenapa? Kalau pelatihan Tanjung Pinang
2 jam dia ikut pelatihan, dia bilang permisi dulu jemput anak sekolah. Yang terus lagi nanti permisi dulu mau pergi orang nikah. Nah, tetapi kelak nanti insya Allah dia harus paketnya komplit bang. Kita latih, kita bantu alat, kalau dia alatnya untuk personal, individu-individu, dan kita kasih bantuan modal usaha. Jadi begitu orang mendapatkan pelatihan, dia sudah harus bisa untuk memulai usahanya langsung. Jadi tidak dia menunggu kalau saya latih tapi dia tak punya uang untuk apa? Untuk apa kita berikan pelatihan. Jadi harusnya pakai komplit. Nah, untuk itu ada beberapa produk yang menjadi prioritas saya. Pertama satu adalah seperti contoh kerajinan kulit dari kulit ikan pari. Ya, terus tuh ada yang namanya sambal khas Tanjung Pinang nanti. Dan ada juga kalau di Jakarta itu Bang, kalau kita mau makan laksa, kita nggak harus pergi ke pasar dulu belanja beli laksa. Ada laksa yang frozen Bang. Jadi nanti kita masukkan, kita rebus, sudah bisa kita makan kapanpun. Padahal laksa itu adalah makanan khas Melayu. Yang di Jakarta yang dibuat orang Tangerang Bang. Kan sedih sekali Bang ya. Artinya inilah potensi-potensi. Jadi paling tidak kami ingin Tanjung Pinang menjadi salah satu contoh ya kota yang kelak betul-betul bisa dijadikan contoh adalah usaha-usaha UMKM-nya. Jadi sehingga ini bisa menjadi kekuatan ekonomi ya, baik kekuatan ekonomi daerah maupun kekuatan ekonomi masyarakatnya Bang. Ya. Saya ingat Bang Lis waktu itu membangun pada saat menjadi wali kota Gedung Gonggong. Siap. Tapi sekarang kesannya tidak terawat. Ya. Nah, sebelum Abang menjawab, kita minum dulu Bang. Siap, ini insyaallah. Sponsor ini Bang. Oh iya siap. Ini Sanford, produk lokal pemimpin pasar di Kepulauan Riau. Ya, betul. Nah, bagaimana perasaan Abang ya ketika lewat di depan Gedung Gonggong melihat nak terawat? Dulu ide Abang membangun gedung itu. Saya kalau pergi sama keluarga sama istri saya bilang pertama satu, kalau bisa nggak hindari lewat depan Gedung Gonggong. Nah, jadi gitu Bang. Jadi ini betul. Jadi saya menghindar dari jalan Gedung Gonggong itu. Kenapa? Saya lihat ada rasa awal muasal Gedung Gonggong itu Bang. Saya masih kecil-kecil dulu kalau bikin kerajinan. Saya waktu SD SMP itu sangat kreatif sekali kalau bikin kerajinan-kerajinan Bang ya. Sehingga kawan-kawan dulu ya orang bilang kawan-kawan tuh dulu datang ke rumah minta dibikinin. Ya akhirnya kita dapat sangu ya Bang, dari situlah kita bikin. Saya paling aktif kalau soal kerajinan Bang ya. Gedung Gonggong itu ilustrasi saya dulu adalah pertama kali waktu masih kecil tuh kami disuruh sering kali dibikin kulit gonggong itu kita bikin kayak juntayan horden. Jadi bikin banyak juntayan horden depan pintu, jendela dan sebagainya. Maka saya pengen bikin sesuatu yang memiliki artefak tetapi yang berdasarkan daripada potensinya lokal tuh apa artefak. Nah maka kalau kita orang melihat Gedung Gonggong nggak seperti ya. Coba kalau orang ngerti di gergaji sampingnya Bang, kiri kanannya pasti bentuknya sama dengan Gedung Gonggong itu. Jadi Gedung Gonggong merupakan artefak Gonggong yang memilih khas bahwa ini adalah daerah yang memiliki hewan. Apa itu sih yang dibikin Gonggong? Oh itu adalah jenis makanan Gedung Gonggong. Sehingga mindsetnya yang akan diingat orang adalah Gonggong itu ya makanan khas Tanjung Pinang yang kita sudah buat menjadi artefak, salah satu artefak ikonik daerah. Itulah kita bangun Gonggong. Nah yang kedua Bang, wajar lah Bang, di Gedung Gonggong itu dibangun pada tahun 2017 selesainya. Sampai 2024 alhamdulillah Bang, belum pernah dirawat sekalipun. Jadi wajar lah kalau yang namanya jangankan itu rumah kita saja nggak tersentuh dengan perawatan selama 7 tahun, pasti ada bocor, pasti catnya akan mengelupas dan sebagainya. Nah inilah yang kadang-kadang kita juga ke depan lah sebagai aparat pemerintah ya, bahwa yang namanya fisik ya masyarakat juga harus paham fisik ada bangunan itu kalau sudah di atas 2 tahun tentu harus ada perawatan. Nah sayang Abang mungkin nggak hanya kalau nggak Gedung Gonggong saja, tapi sekarang ini dulu juga ada yang namanya jembatan Sungai Carangan Bang. Ya dulu sudah ada lampu-lampunya dan sebagainya. 2018
awal 2018 saya pensiun, 2019 masih hidup, 2020, 2021 nggak hidup lagi Bang. Saya masih ingat di kisaran bulan November. Nah, saya tanya kenapa nggak hidup lagi? Ternyata kabel-kabelnya dicuri orang, kan Bang? Kabel dicuri orang. Loh, kenapa dicuri orang? Karena yang jaganya 6 orang diberhentikan katanya gitu. Nah, ini kan sayang sekali Bang, ya kan? Paling tidak meskipun hanya menjaga lampu-lampu di sana, paling tidak kan kita sudah mulai, kita bisa membangun. Tapi harus kita mampu untuk menjaga dan merawat. Tapi kalau sebanyak apapun duit kita ini, kalau kita hanya bisa membangun tanpa mampu untuk kita menjaga dan merawatnya, nggak akan mungkin lah kita dapatkan hasil itu akan terus terjaga dengan baik. Padahal Sungai Carang itu adalah punya nilai sejarah yang luar biasa. Hulu untuk Sungai Riau, kan? Sungai Riau dan Kerajaan Melayu Riau. Iya Bang, ada sejarahnya, historikalnya. Iya. Kemudian ketika melihat Gedung Gonggong, kemudian hal-hal yang Abang awali dulu tidak terawat, Abang tidak bersuara atau menyampaikan ke pemerintah? Waktu itu kan ketua DPRD istri saya Bang. Rasa saya berkelahi secara fisik aja yang belum istri saya sama penjagaan ini kan Bang. Orang bilang kalau soal teriak-teriak udah luar biasa, saling inilah Bang. Artinya ya sudah direncanakan, dianggarkan, tapi dari pemerintah sendiri yang tidak tidak setuju dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ya kita lihat inilah Bang ya. Sebenarnya gini lah Bang. DPRD dan pemerintah sebenarnya kalau memang bukan bagus hubungannya baik, bukan berarti segala orang bilang kita tidak ada saling kontrol. Tapi kalau saling memahami dan saling mengerti tugas dan pokok masing-masing, saya yakin keselarasan ya, sinergitas antara DPRD dan pemerintah daerah itu kalau memang betul-betul terjaga dengan baik, saya yakin banyak program-program yang akan mulus ya, yang program-program yang akan mulus bisa lahir yang namanya untuk kepentingan dan manfaat untuk masyarakat Bang. Dulu waktu Abang masih jadi wali kota, Abang juga rajin untuk mengurus soal sampah, terutama sampah plastik. Di beberapa daerah itu sudah dilarang, misalnya seperti styrofoam. Ini ke depan seperti apa penanganan sampah di Tanjung Pinang? Seperti kayak kita ini seperti sudah terintegritas ya Bang. Semalam saya baru rapat Bang sama 3 kepala dinas PU saya panggil, kepala dinas Perkim saya panggil, kepala dinas lingkungan hidup saya panggil. Artinya saya mau bahwa ketiga dinas ini harus bersinergi Bang terkait dengan sistem pengelolaan sampah. Salah satu contoh Bang, dalam satu ruas jalan, kalau bagian drainase itu kewenangan PU. Kalau median jalan, kewenangan daripada Perkim. Kalau soal sampah, kewenangan daripada BLH. Nah, ini kan tentu harus kita dudukkan Bang. Kalau you mau istinya dalam satu integrate, soal kotornya drainase, soal berseraknya median jalan atau taman, soal sampah yang berserakan, saya tanya tanggung jawab siapa? Apakah mau kita jadikan satu atau kita masih memiliki tanggung jawab masing-masing? Nah saya bilang, kalau mereka bilang biar kami masing-masing biar lebih concern Pak. Kalau masing-masing saya prinsipnya begini, begitu harus punya rencana kerja bersama. Kalau rencana kerja itu parsial, hari ini PU membersihkan drainase, median jalannya masih kotor, sampahnya tak terangkat, tentu nggak mau. Jadi kalau saya bilang harus punya schedule bersama. Schedule bersama itu dalam ruas jalan tertentu, maka 3 OPD ini harus bekerja sama melakukan dalam wilayah yang sama, sehingga orang bilang sambil nyelam minum air Bang, clear semua. Tapi kalau satu yang dibersihkan, satu enggak, tentu juga akan ada terlihat hasil. Maka estetika kota itu kan penting. Tanjung Pinang itu kan tidak luas Bang. Jadi estetika kota itu, penataan kawasan kota itu harus bisa betul-betul terwujud dengan komitmen kita bersama. Makanya saya katakan ke depan ini saya nggak nothing tulus, pengartinya tidak ada terbebani kalau saya katakan bahwa kita akan menonjobkan orang. Ya saya bersama Pak Raja Arija sudah berkomitmen seperti itu. Kenapa saya katakan gitu? Kalau yang tidak bisa bekerja, ya lu akan tersingkir dengan sendirinya. Nggak perlu dicari-cari muka, saya nggak mempan. Orang bilang orang nak cari muka, nak memberi, nggak mempan untuk itu Bang. Jadi saya bilang cuma satu, kalau you mau berkomitmen, ayo kita kerja.
kan sekarang tidak ada lagi 0102, ya kan. Kita sekarang bekerja, ya karena saya bilang ini kampung halaman saya punya tanggung jawab, beban moral, jangan sampai nanti kelak anak cucu saya dihujat oleh masyarakat, itulah gara-gara bapakmu jadi wali kota dulu Tanjung Pinang sebagainya. Ya kan malu kita bang. Seputar-putar Tanjung Pinang dari ujung ke ujung itu kan kita saling kenal bang. Makanya. Tapi abang juga dulu saya mendengar ya ada gosip-gosip bahwa abang begitu menertibkan ASN pegawai negeri di kantor wali kota Tanjung Pinang itu, abang menjadi tidak populer di mata pegawai itu gimana? Bang, yang namanya sesuatu yang baik itu tidak mudah lah bang, dari kata tidak mudah bahwa dengan mulus diterima, karena merubah satu hijrah itu kan bang pasti ada ujian. Hijrah dari yang tidak baik menjadi baik itu kan tidak mudah bang. Kalau hijrah dari yang baik menjadi tidak baik itu mudah bang kan. Nah, segala sesuatu yang baik itu tapi perlu ada tantangannya. Jadi saya bilang memang kalau makanya sekarang saya bekerja dulu sama kawan-kawan, saya panggilkan, jangan sampai nunggu saya dilantik. Saya bilang, kalau saya sampai dilantik, saya nggak mau lagi komunikasi seperti ini. Kenapa? Sudah berapa tahun jadi pegawai, kalau kita harus diingatkan bahwa tolong dong jaga kebersihan kantormu, tolong dong jaga kebersihan taman-tamanmu, bang, rasa saya nggak perlu lagi kita seperti itu, ya kan? Maka kalau yang sudah saya bilang saya dilantik, saya lihat kotor, saya tegur sekali lagi, tidak bisa juga, ya sudah selesai, artinya tamat. Jadi seperti itu bang. Jadi artinya bukan kita mau sok keras, tidak, tapi paling tidak sudah saatnya kita bangun dari mimpi kita bangun dari tidur kita untuk melangkah sesuatu menggapai tujuan yang kita harapkan. Jadi kalau kita melihat itu bang, ya memang saya contoh itu akan saya sampaikan akan tetap sama. Kenapa saya tidak, nanti kedai kopi sepi dong. Kenapa saya jam-jam kerja itu kita tidak mau ada di pegawai di kedai kopi? Sebenarnya sederhana bang. Lu kalau jam istirahat silakan. Nak tidur melintang di kedai kopi, nak apapun terserah dia bang. Tapi perlu diingat bahwa masyarakat menunggu kita, menunggu hasil kerja nyata kita. Sehingga orang bilang jangan sampai nanti masyarakat datang ke kantor lurah, nunggu 2-3 jam, menunggu lurah hanya minta tanda tangan surat keterangan yang sederhana itu bang. Nah, itu yang saya temukan. Sudah terlalu banyak waktu yang tersia-sia. Jadi artinya jangan sampai kita, orang bilang kita menunggu sesuatu sementara yang ditunggu nyantai, ngopi, ya kan. Kalau ngopi nyantai silakan, tapi ada jamnya. Ya kan, ada jamnya. Kalau misalnya seandainya jam kerja, maka tetap. Kalau bicara soal orang bilang nanti kedai kopi sepi, kan dari jam 6 sampai jam 7:30 bisa ngopi, nak puas-puas kan bang, itu loh. Kedai kopi udah buka rata-rata jam 6 bang. Bang, tapi ini juga masih persoalan di sebuah ibu kota provinsi, soal air bersih. Apa solusinya bang Nisya? Jadi begini bang, makanya saya ada kalimat Bima Sakti itu berbudaya, indah, melayani, dan aman. Artinya indahnya itu bang, memang kita melihat sekarang kita harus memberdayakan tanaman-tanaman yang menyimpan air bang. Ya kan, jangan sampai pemerintah malah menanam seperti contoh pohon, misalnya contoh bang ya, pohon ketapang kencana. Mungkin ketapang kencana itu adem, tapi ketapang kencana itu bang, dia sendiri pohon itu membutuhkan oksigen yang banyak. Makanya kalau kita berlindung di bawah pohon ketapang kencana itu memang adem, tapi tidak sejuk. Ya kan bang, tidak sejuk. Nah, pohon itu juga kita tahu bahwa tidak menyimpan air bang. Nah, maka ke depan saya bilang saya akan melakukan penanaman kembali terkait dengan pertama pohon apa, pohon yang akan kita tanam, pohon kulai, pohon termesi, supaya indah nanti bang. Maka itu kita tanam lagi, tambah dengan pohon-pohon sakura tropis. Enggak Indonesia, pohon sakura tropis itu di Indonesia banyak bang misalnya. Ya kan, kita lihat Surabaya contoh bang. Itu Surabaya dulu sebelum Mbak Risma membuat itu kita pernah diskusi soal itu. Ada ya, ada pohon sakura, ada mbak, saya bilang ada sakura. Kalau di Indonesia itu kalau pohon yang sejenis itu pohon kapubuya bang. Nah, kapubuya. Nah, sehingga paling tidak estetika kota kan indah. Jadi kan kalau kita melihat adem, ayem, lihat
pohon-pohon berbunga di musim-musim panas tentu kan akan terasa indah nyaman di Tanjung Pinang. Ya, Bang Lis, Siap. ini kan sebuah peristiwa politik yang unik ya. Abang pernah jadi wali kota, kemudian diganti, kemudian masuk ke legislatif, sekarang jadi wali tukar lagi. Artinya saya ingin mengatakan Bang Lis comeback. Apa reaksi orang Tanjung Pinang secara umum? Sebenarnya gini Bang, ya saya dipercaya lagi dengan masyarakat Tanjung Pinang itu bukan karena kehebatan kami ya Lis Raja. Kami ini manusia, saya ini hamba raja ini juga manusia biasa lah Bang. Tapi paling tidak yang terpenting adalah kita berani membuka diri dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Saya jam berapapun Bang ya, jam berapapun kadang-kadang ya kalau memang saya tidak lagi dalam istirahat atau tidak dalam kondisi fit, biasanya saya balas langsung Bang ya, biasanya saya balas langsung. Nah, membangun komunikasi ini penting Bang. Ya kan komunikasi ini kan kalau ada hal sederhana saja tapi stagnan dalam komunikasi, saya yakin yang kecil itu bisa menjadi bom waktu yang besar. Nah, kalau saya melihat ini ya saya berterima kasihlah kepada seluruh masyarakat Tanjung Pinang yang memberi kepercayaan Untuk kedua kalinya. Insya Allah kepercayaan ini tentu nggak akan saya sia-siakan Bang ya. Kalau dulu kok akhirnya hilang seperti itu, karena dulu kan saya bertempur di dalam saya sendiri Bang. Wakil saya dulu maju, anggota fraksi saya maju. Tetapi alhamdulillah mungkin selama 5 tahun, selama kurun waktu 5 tahun, tapi Pak Sarukan meninggal 3 tahun belakang ini, mungkin ya masyarakat mungkin menilai sendirilah. Bukan berarti saya katakan bahwa saya lebih baik daripada yang kemarin, enggak. Paling tidak masyarakat yang memberikan penilaian dan masyarakat yang mengharapkan sebuah harapan adanya perubahan Tanjung Pinang yang betul-betul memang dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu yang menjadi beban penting bagi pemerintahan saya dan Pak Raja Riza ya. Kami dua-dua ini kan anak daerah Bang. Orang bilang nggak perlu formil duduk sama saya tuh Bang, sama Pak Raja aja. Di kedai kopi jadi, ya Bang, di emperan mana jadi. Ya paling tidak seperti itu. Dan alhamdulillah juga sekarang saya mencoba kadang-kadang kalau masyarakat itu bertemu kita di kantor mungkin kadang-kadang karena kadang-kadang kita rapat, mereka menunggu kan kasihan Bang. Jadi saya sampaikan sekarang saya pun juga punya program subuh keliling ya dan maghrib keliling. Nah, saya bilang kalau masyarakat ada persoalan manfaatkan itu. Ya kan kadang jam 4 kita sudah keluar rumah, kadang-kadang jam 4 lewat lah keluar rumah, sholat di masjid mana. Dari jam 4 biasanya sampai jam 7 atau sampai jam 8. Kalau sekarang ini kan belum bekerja berarti sampai jam 8, kadang sampai jam 9. Orang ketemu, pengen ketemu di mana ya saya kadang-kadang ya akhirnya kita ketemu di masjid, kita ketemu kadang habis selesai itu kita ngopi, kita ketemu di tempat kedai kopi. Sehingga persoalan-persoalan masyarakat yang harusnya sederhana, simple dapat kita selesaikan dengan cepat Bang. Kalau menunggu, contoh begini Bang ya. Ada orang yang ingin berobat, dirawat, BPJS-nya mati, mau ketemu kita Bang, nunggu waktu 3-4 hari Bang, ke kantor kesini nggak ketemu, kesini nggak ketemu. Nah sekarang saya sampaikan, tapi kalau sebenarnya rumah saya juga terbuka Bang, cuman kadang-kadang kan kita nggak di rumah masalahnya kan begitu ya. Nah kadang-kadang orang datang saya pergi, orang pergi saya pulang. Nah saya bilang sekarang manfaatkan waktu subuh keliling. Saya kemarin 2,5 bulan kami melaksanakan subuh keliling itu setiap hari Bang. Sekarang ya 1 minggu 3 kali. Nah manfaatkan waktu yaitu hari Selasa, hari Selasa, Jumat dan Sabtu sebenarnya. Ya, Sabtu pagi tadi Bang ya, Selasa, Jumat dan Sabtu. Itu manfaatkan. Nah manfaatkanlah waktu itu. Mereka ingin berkeluh kesah, mereka ingin menyampaikan sesuatu, rasa saya jauh lebih mudah. Kadang-kadang masyarakat kan kalau hanya pakai WA aja nggak puas deh Bang. Mesti ketemu ya. Ya, bukan itu juga Bang saya bilang. Kadang-kadang ke rumah saya jam berapa, terus tuh jam berapa, misalnya saya bilang jam 2. Saya nanti saya ketemu siapa dulu Pak. Jangan sangat seperti itu kan. Diskusi itu kan kadang-kadang terlalu banyak membuang-buang waktu Bang, bukan buang waktu kenapa. Jadi saya pikir udah datang saja. Ya, kalaupun toh misalnya WA lah, saya bilang lebih bagus di telepon daripada saya di WA. Tapi kan kenyataan nggak semua orang suka telepon kan Bang.
Nah, persoalan-persoalan itu kadang-kadang yang satu hari sekarang ini lebih kurang harus saya jawab 1.000 lebih, kadang tersisa 200, besok masih sisa lagi 200, kadang-kadang 400. Nah, itulah saya kasih bendera putih, minta tolong istri menjawab, minta tolong anak menjawab, yang kadang-kadang saya bilang selesaikan lah supaya semua terdetek, jangan sampai nanti ada persoalan yang sederhana yang betul-betul mereka membutuhkan kita, tidak kita bisa jawab. Karena yang penting dalam hidup kan satu Bang, apapun jabatan tinggi, jabatan itu ada masanya kan Bang. Paling tidak yang penting bagaimana hidup kita itu bisa bermanfaat dan berarti bagi orang lain Bang. Oke, luar biasa. Bang Lis, selamat sekali lagi. Dari hasil hitung cepat, Abang terpilih menjadi wali kota Tanjung Pinang untuk yang kedua kalinya. Dan tentu harapan masyarakat bahwa Tanjung Pinang akan menjadi kota yang membanggakan sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah. Nah, sebelum menutup obrolan ini, saya ingin membacakan satu quotes untuk Anda. Bekerjalah bagai tidak butuh uang, mencintailah bagaikan tak pernah disakiti, menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton. Itu kata-kata Mark Twain. Terima kasih Bang Lis. Sukses selalu. Amin. Dan sekali lagi selamat dan ikuti terus Socrates Talk. Dan sukses juga buat Bang Socrates. Terima kasih.